Kalau kita ngerubah ngerubah huruf atau ngerubah harkat tapi nggak ngerubah makna, harus diulang lagi gak? Contoh, misal iya karena budu, harusnya gitu kan, tapi kita baca iya karena budak, harusnya kan pakai doma, iya karena budu. Misal, gue kan ahli nahu ya, kayaknya bisa kali dah dipakai i'rab nasab. Gue cobain iya karena budak. Enggak ngerubah mana, enggak, tetap maknanya tetap hanya kepada engkau aku menyembah, tetap maknanya itu. Berarti mau lanjutin juga nggak apa-apa. Tapi hukumnya apa? Wa yahrumu ahlanu alladzi lam yahilla walayab tulu sih, nggak batal sih itu. Walayab tulu nggak batal, nggak, terusin aja bacaan, nggak apa-apa. Mau gitu juga kayak gitulah, gitu ibaratnya bahasanya. Nggak batal sih, tapi yahrumu ahlanu kayak ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna. Terus watartibiha, dan harus menjaga tartibnya Fatihah. Nah nih, awas jangan ngecelok. So tahu misalkan ini kayaknya baru ngaji ya sekali, ini kayaknya sih Malik Yaumiddin lebih pantas habis bismillah dah kayaknya nih. Kayaknya maknanya lebih nyambung ke bismillah nih kayaknya Malik Yaumiddin. Jangan, harus tertib. Pokoknya ayat 1 ya udah dibaca di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kayak gitu. Ya, harus tertib, cuma gampang. Harus tertib antara ayat 1 ke 2 sampai ke 7. Antara ayat yang 7 itu harus tertib ya. Nah, wa ikhrajil hurufi min makharijiha. Selanjutnya, Fatihah itu apa ya? Mengeluarkan huruf-huruf Fatihah itu harus min makharijiha. Dari bahasanya makharijul huruf. Pernah dengar di tajwid ada makharijul huruf. Jadi ketika kita membaca Fatihah dalam sholat harus diperhatiin tempat huruf-hurufnya itu harus dijaga. Misalkan kalau do di mana letaknya itu maksudnya makharijul huruf. Letak huruf itu istilahnya makharijul huruf. Jadi kita harus tahu bacanya harus benar, maksudnya gitu. Bacanya harus benar lah gitu. Maksud ikhrajil hurufi min makharijih itu huruf-huruf Fatihah itu benar-benar letaknya harus di tempatnya, harus di tempat keluarnya. Do tuh harus do. Ada kan wala zo, saking zo-nya jadi do berubah jadi zo, berarti salah peletakan. Yang tadinya harus do jadi zo, berarti mengeluarkan huruf zo bukan dari tempatnya, bukan dari makhrajnya. Tempat keluar do misalkan di sini, lidah ujung ya, ditempelin ke sini gusi, harusnya di situ, tempat keluarnya di situ gitu. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu satu-satu ada tempatnya, rumahnya. Di sini tuh ada rumahnya. Oh berarti kalau kita mau ngeluarin dia dari mana, kayak gitu. Nah, mengeluarkan huruf-huruf Fatihah juga gitu, harus dari tempatnya. Misalkan do berubah jadi zo, nggak batal, berarti beda. Mengganti itu nggak boleh. Jadi 150 berapa tadi huruf Fatihah semuanya 156 itu bukan hanya harus 156 huruf, tapi jangan sampai hurufnya itu harus ingat. Jangan, ya kan? Bukan berarti 156 huruf. Ya nggak apa-apa kalau ditukar kali. Yang penting 156. Bukan nggak gitu. Berarti walabdolin berarti walazo. Kan tulisannya kalau do, kalau Latin kan zo ya. Bener nggak? Ada yang harap Latin tuh do itu zo. Iya. Iya. Jadi walabdolin tuh walazo. Hayya ala sholah juga. Hayya ala zolah. Jadi iya, awas, berarti nggak mengeluarkan huruf dari makharijul hurufnya, dari tempat keluarnya itu nggak tepat gitu. Awas, hati-hati, nggak boleh. Jadi 156 huruf itu bukan hanya harus ada, tapi nggak boleh terganti kayak gitu. Alhamdu itu nggak boleh dibaca alhamdu kayak gitu. Alhamdu tuh ya tempatnya
Emang dari ini juga dari sini tenggorokan. Ya, dari tenggorokan sama. H, A, H itu semuanya dari tapi beda, ada yang tenggorokan atas, tengah, bawah. Nah, H sama H hampir sama, ya kan? Tapi H lebih deket dada, ya kan? Kalau H di sini, H. Nah, alhamdulillah gitu. Tapi awas jangan sampai jadi was-was atau apa. Pokoknya ya alhamdulillah, jangan sampai salah, jangan sampai terganti gitu. Nah, jadi yang dimaksud di sini tuh di kewajiban Fatihah itu apa? Yang harus diperhatiin makhorijul hurufnya. Tapi di Fatihah itu nggak sampai harus wajib sifat-sifat hurufnya itu harus benar. Nggak harus. Maksudnya apa? Jadi dalam beda ya. Tajwid itu pas kita lagi baca Quran sama di dalam sholat itu beda ya, beda ininya. Tapi idealnya memang harus tajwid, pakai tajwid idealnya. Tapi dalam Fatihah yang penting huruf enggak yang penting 156 enggak itu. Paham? Ini dulu. Huruf Fatihah yang jumlahnya 156 beserta tasydid yang penting enggak kurang. Sampai situ ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ditajwid kan ada yang namanya huruf mad ya. Jadi kalau ketemu alif, wawu, ya harus panjang. Itu disebut mad. Huruf apa aja kalau ketemu alif, ketemu wawu, ketemu iya harus panjang. Panjangnya dua harkat. Idealnya begitu. Kita baca Quran idealnya harusnya begitu. Wajib pakai begitu. Huruf mad kita nemu kola. Berarti ko-nya harus panjang dua harkat. Karena ada alif, ada huruf mad yang panjang dua harkat. Tapi dalam Fatihah itu enggak harus. Seperti contoh misalkan Maliki Yaumiddin. Nah, itu dalam tajwid kan itu namanya mad ya. Mad adit li sukun ya, yang di akhir-akhir gitu ya. Iya karena dua iya karena ta'in. Mad adit li sukun tuh yang ada di akhir-akhir tuh. Mad yang dibaca panjang atau Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan idealnya harusnya tajwidnya berapa minimal 2. Din. Tapi kalau yang penting jangan sampai ya-nya kan din itu ya jangan sampai dinnya itu yang penting ada panjang dikit aja. Yang penting 156 huruf enggak kurang. Kan berarti Malikaumiddin itu kan ada ya. Ada apanya? Huruf ya. Jadi Malik Yaumiddin D-nya itu dibaca panjang. Sepakat? Udah benar? Panjang. Kenapa D-nya panjang? D-nya ada ya-nya. Berarti ya termasuk dalam 156 huruf. Nah, yang penting D-nya itu ada panjang dikit aja. Kan harusnya 2. Kalau dalam tajwid harusnya 2 idealnya. Tapi kalau lagi kita baca Fatihah dalam sholat, yang penting panjang aja. Misalkan gini, Maliki Yaumiddin. Cukup udah, 1 lah. Misalkan 1 lah, 1 ya. Kita kan 2 ya idealnya, harusnya wajibnya 2. Tapi dalam Fatihah yang penting nggak ngilangin apa? Huruf ya. Itu yang penting. Nggak ngilangin huruf ya. Jadi misalkan kita sholat, imam cepet tarawih lah misalkan, Maliki Yaumiddin. Kira-kira masih gak? Hurufnya masih ada gak? Maliki Yaumiddin. Ada gak? Ada. Ya kalau mau bagusnya sih jangan gitu. Bagusnya gimana? Maliki Yaumiddin. 2 harkat bagusnya. Itu idealnya begitu ya. Bagusnya begitu. Bagusnya. Tapi ini kan kita lagi bicarain termasuk batal apa enggak. Boleh di dalam Fatihah ya. Ini fikih ya. Fikih. Bukan, kita lagi nggak bicarain bagus apa enggak ya. Bagus apa enggak gitu. Boleh apa enggak, batal apa enggak gitu ya. Jadi itu paham ya. Jadi panjang-panjangnya yang ada di Fatihah apa aja? Maliki, Nah, yang penting ada ma panjang dikit yang menunjukkan bahwa maknya itu ada alifnya. Nggak apa-apa. Maliki Yaumiddin. Masih termasuk panjang? Udah.
waladolin. Kata tajwidnya harus panjang banget gak doanya? Wajib kan? Wajib panjang berapa harakat? 5, 6 kan? Wajib. Wajib itu waladolin. Tapi kalau lagi baca ini gini. Waladolin. Masih bisa? Masih boleh? Waladolin. Masih? Kenapa? Karena yang penting ada panjang alif. Do itu panjang karena ada apa sih? Nah, paham? Itu udah cukup Fatihah mah gitu. Yang penting ada 156. Jadi di sini masalah tajwid. Sini terawih itu. Iya, boleh. Ya tapi awas, jangan dijadiin ini. Tapi bagusnya apa ya? Panjang. Kita juga waladolin panjang 5, bagusnya 4. Itu bagusnya. Ya tetap nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan kita lagi gituin batal apa enggak ya? Nggak, ya tetap ya janganlah gitu. Jangan. Panjangin dah gitu. Tapi kalau misalkan gini, waladolin, boleh? Masih panjang, boleh. Kan harusnya waladolin berapa ya? 6, 5. Nah, tapi dalam ini tajwid enggak, yang penting 156 huruf enggak kur. Nah, berarti panjang-panjang yang ada di Fatihah yang penting enggak hilang, kayak gitu. Gitu. Jangan kita ngedenger imam, kayaknya enggak panjang banget dah, masih sah. Yang penting kelihatan ada panjang dikit, masih bener. Gitu. Malik yaumiddin, iya karena iya tuh. Ayo, yang tadi iya karena udah iya. Masih panjang nggak ianya? Masih. Nah, kalau nggak panjang kan iya kak, kayak gitu ya. Nah, beda kan, ada bedanya nggak? Nah, itu dia yang penting alif panjangnya jangan hilang, itu aja. Kan tapi harusnya bagusnya kan iya 2, itu bagusnya. Gitu. Yang penting apa? Semua huruf 156 itu nggak hilang. Gitu. Ya. Itu dia. Nah, berarti gimana? Misalkan kita salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kata kita Din, ini benar-benar pelan banget ya. Nah, berarti batal apa enggak? Langsung batal apa enggak? Batal sholat apa batal bacaan itu? Bacaan itu. Iya, malah nggak perlu diulang dari bismillah, itu aja. Jadi nggak diulang dari bismillah atau batal sholat gitu, enggak. Itu ulang aja lagi gitu. Awas jangan sampai jadi was-was. Beda sama terus-menerus tadi ya. Kalau kotor mualat harus dari bismillah. Oh, yang tadi ya beda. Kalau beda ini mah itu soalnya basi semua karena dijeda sama waktu yang lama. Jadi ini bukan kesalahan satu huruf. Kalau yang kotor mualah udah kehitung basi aja semuanya. Nah, beda sama kita salah mengucapkan huruf Fatihah. Nggak harus diulang dari bismillah, tapi yang diulang apa? Huruf yang salah aja gitu. Misalkan kita harusnya waladolin, nih kita walazo, ulang lagi walad gitu. Dari situ aja, dari kata itu. Tapi awas tuh jadi malah walado ulang terus akhirnya awas jadi ragu lagi. Udah nih sekali aja udah bilang ini juga nggak usah ini aja. Udah kayak biasa aja, cuman harus diperhatiin aja yang tadi dikasih tahu tadi gitu. Udah kayak biasa aja antum. Kayak biasa antum aja gitu. Iya, cuman tadi patokannya aja, batasannya aja. Ya udah. Itu masalah kayak gini orang-orang banyak yang jangan terlalu ini ya, santai. Nah ya itu wa adamil lahni al mukhilli bil makna ya. Dan ketika baca Fatihah juga wa adamil lahni, jangan bikin salah, jangan salah huruf al mukhilli bil makna, yang membuat merubah makna. Tuh, awas yang kayak tadi. Jadi gini ya, kita kalau salah huruf itu ada yang efeknya sampai ngerubah makna, ada yang enggak. Contoh, misal contoh. Ini yang sampai merusak ya.
Kan syaratnya baca Fatihah apa selanjutnya, yaitu tidak salah huruf al-mukhili bil makna, yang membuat makna berubah. Contoh, ini contoh yang membuat makna berubah. Terus bacanya harus ulang lagi ya. Contoh, an'amta alaihim, harusnya an'amta ya, artinya apa? Yang telah memberi nikmat, engkau yang telah memberi nikmat. Kita bacanya bukan an'amta, malah an'amtu, aku telah memberi nikmat. Berubah makna gak? Kita berubah harkat, berubah makna ya? Itu dia. Harusnya kan an'amta, engkau telah memberi nikmat. Kita salah nih. Yang tadinya harus an'amta jadi an'amtu. Artinya beda. Berubah harkat, kita juga ngerubah makna. Harusnya engkau memberi nikmat jadi aku memberi nikmat. Berarti salah hurufnya juga salah artinya. Yang kayak gitu, kalau kita kayak begitu berarti bacaan harus diulang. Misalkan suratul ladzina an'amtu alaihim, suratul ladzina an'amta. Nah, ulang aja yang itu aja gitu. Itu maksudnya ya. Kenapa? Karena membuat maknanya berubah. Itu yang membuat makna berubah. Yang tadi kan Allah yang ngasih nikmat, an'amta malah an'amtu gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita ngerubah ngerubah huruf atau ngerubah harkat tapi nggak ngerubah makna, harus diulang lagi gak? Contoh, misal iya karena budu, harusnya gitu kan, tapi kita baca iya karena budak, harusnya kan pakai doma, iya karena budu. Misal, gue kan ahli nahu ya, kayaknya bisa kali dah dipakai i'rab nasab. Gue cobain iya karena budak. Enggak ngerubah mana, enggak, tetap maknanya tetap hanya kepada engkau aku menyembah, tetap maknanya itu. Berarti mau lanjutin juga nggak apa-apa. Tapi hukumnya apa? Wa yahrumu ahlanu alladzi lam yahilla walayab tulusi, nggak batal sih itu. Walayab tulu nggak batal, nggak, terusin aja bacaan, nggak apa-apa. Mau gitu juga kayak gitu dah, gitu ibaratnya bahasanya. Nggak batal sih, tapi yahrumu alanu kayak gitu tuh yahrumu gitu. Alif lamnya tuh alanu, kesalahan kayak gitu tuh haram. Alladzi lam yahil la, salah huruf, salah harkat, tapi lam yuhila enggak ngerubah mana, enggak apa-apa. Layab tulu enggak ngebatalin sholat. Tapi ya rumu haram. Ya sama kali kayak tadi tajwid ya, atau kayak apa. Ya enggak batal gitu ya sih ya, enggak batal. Gitu. Enggak batal. Cuman pasti ada hukum-hukum kayak makruh mungkin, atau bisa jadi haram gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita kalau salah harkat atau salah huruf dalam Fatihah, ada yang membuat bacaan harus diulang, ada yang enggak. Kalau bacaan kita salah terus harus diulang kalau apa? Kalau kesalahan hurufnya itu tidak merubah kalau sampai merubah makna berarti bacaan harus diulang. Kalau merubah makna. Enggak, dari situ aja. Dari situ. Misal contoh apa? Contoh yang sampai salah maknanya juga berubah. Apa? Salah huruf sampai maknanya juga berubah. Contoh, harusnya an'am ta'alaihim. Kita baca an'am tu'alaihim. Itu merubah makna. Yang harusnya engkau memberi nikmat, jadi aku memberi nikmat kepada mereka. Itu kesalahan kita sampai maknanya juga berubah. Yang mana bacaan itu harus diulang. Karena apa? Kesalahan hurufnya sampai merubah makna, harus diulang. Ulangnya sampai mana? Di situ aja, ayat itu aja. Kayak gitu. Tapi kalau kita salah huruf atau salah harkatnya enggak sampai ngerubah
makna bacaan makna itu nggak harus diulang, lanjut aja. Tapi hukumnya makruh haram. Bacaan kita tadi haram. Bagusnya berarti dia apa? Diulang. Awas berarti yang ini diulang, yang ini kagak. Nggak gitu ya. Dua-duanya ulang berarti. Awas, di sini sih emang kagak diulang apa kagak? Diulang dua-duanya. Ya kalau maksudnya gini, kalau yang tadi yang sampai ngerubah makna terus kita gabres aja lanjutin. Ye haram, ye haram, sampai ngebatalin sholat. Batal sholat apalagi haram gitu. Nah berarti kalau yang nggak yang nggak ngerubah makna, ya pokoknya harus diulang dah, intinya diulang. Dua-duanya harus diulang gitu. Berarti berarti haram ya gue, tapi diulang gak ya? Berarti nggak usah, dua-duanya ulang gitu. Cuman yang tadi berarti kalau nggak diulang haram kayak gitu. Nah yang satu lagi kalau nggak diulang batal. Yang satu kalau nggak diulang cuman haram, ya kan? Cuman haram dah tuh, haram. Yang satu kalau nggak diulang batal kayak gitu intinya. Gitu. Lihat. Yeah. Nah. Ada lagi satu sih tentang Fatihah, tapi nantilah ya, nanti. Ada lagi pembicaraan kita tentang Fatihah. Ini yang benar-benar kita temuin juga ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang Fatihah juga. Berhubungan dengan kayak berjamaah kayak gitu. Ya. Nanti ya. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.